kalau lu mau lulus tahun ini dan kalau misal lu mau tahu gimana cara cepat untuk milih jurusan yang bener-bener sesuai lu banget, ini gue mau kasih tahu. BTW gue itu Gita, mahasiswa semester 4 di Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Dan 2 tahun lalu gue berhasil masuk ke 4 PTN, termasuk yang gue pilih sekarang, yaitu gue lulus di Ekonomi Keuangan Perbankan di Brawijaya, terus juga Manajemen Komunikasi di Universitas Pajajaran, terus juga di Undip jurusan Hubungan Internasional. Ada satu rumus yang bisa banget kalian pakai untuk menentukan jurusan apa yang cocok untuk kalian. Namanya adalah Ikigai. Ikigai ini juga menurutku sangat berguna buat gimana caranya kita menentukan bagian tengah dari apa yang sebenarnya kita bisa kerjakan di dunia perkuliahan gitu. Jadi apa part dari Ikigai ini? Yang pertama adalah what you love, terus ada passion, ada mission. Nah, apa yang lu suka lakuin? Kalau misalnya lu bingung lu tuh sukanya ngapain gitu, look up di hobi lu. Misalkan hobi lu nge-scroll TikTok, atau mungkin hobi lu bikin konten, dan itu bisa lu tulis di bagian what you love gitu. Nah, terus ada bagian selanjutnya, your strength. Itu adalah skill atau natural talents, atau kalau orang bilang dari sana, gue tuh emang dari sananya jago matematika, atau gue emang dari sananya tuh jago public speaking. Kayaknya gue pas dari kecil tuh udah seneng banget main musik. Nah, itu your strength. Apakah itu bisa, pertanyaan sekarang kan gini ya, apakah what you love itu bisa ketemu your strength? Jawabannya adalah bisa. Itu adalah namanya passion. Jadi what you love sama your strength ini masuknya ke passion. Jadi emang misalkan orang suka ngomong, gue tuh suka banget main gitar, kayaknya tuh dari kecil gue udah berbakat banget nih main gitar. Tandanya tuh emang passion main gitar gitu. Nah, lanjut kita ke mission. Mission itu ada di the world needs, what the world needs. Sekarang lu tahu kan kalau misalnya kita lagi di zamannya AI gitu, atau kita lagi di zamannya social media, kita lagi di zamannya berita mengenai pemilihan presiden itu kita sangat mudah cari di internet. Nah, ini kan ada beragam hal nih yang aku sampaikan. Kalau AI itu kan berkaitan sama komputer. Terus tadi gue juga sampaikan tentang pilpres. Kan kalau misalnya kita nonton berita itu, walaupun kita lihat dari social media, ada orang yang membuat berita ini gitu, kan berkaitan sama jurusan jurnalistik gitu. Misalkan, oh orang kayaknya tuh sekarang dunia itu lagi senang banget sama social media, berarti dunia sedang membutuhkan jurnalis, dunia sedang membutuhkan seorang yang pandai dalam berteknologi gitu. Nah, itu bisa masuk ke what the world needs. Nah, kalau misalkan lu menemukan bahwa hal simpelnya gini, lu suka nih bersosial media, dan sekarang dunia membutuhkan social media specialist, maka lu bisa masukin ke sini karena ternyata lu tuh lagi dibutuhkan dunia. Jadi what the world needs, sini masuk nih social media specialist. Terus lanjut, what you can be paid for, apa yang lu bisa dibayar. Lu pernah nggak sih ikutan bantu orang tua jaga warung? Misalkan lu pandai matematika at the point where you can teach other people gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dibayar gitu. Ini bisa kalian tuliskan di bagian bawah gitu. Nah, nanti akan ada irisan-irisannya. Profession, misalkan what you can be paid for itu tadi les kan, karena lu bisa ngelesin orang. Itu tuh bisa jadi sebuah profesi, namanya guru gitu teman-teman. Jadi kita tuh ada 4 pertimbangan. What you love, yaitu adalah apa yang lu suka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lu suka main TikTok gitu kan. Terus yang kedua adalah your strengths, yaitu sesuatu yang naturally orang bilang lu tuh emang bisa dari sananya gitu. Kayak lu tuh emang berbakat banget main musik, atau lu emang berbakat banget ngerapiin barang. Lo ada dong ngerapiin barang, kayak ngatur-ngatur barang, namanya ilmu perpustakaan. Jadi jangan ngerasa kayak pertamanya dulu, gue tuh sebenarnya nggak bakat ngapa-ngapain gitu. Mungkin sesuatu yang lu belum notice aja gitu.
Terus yang di bawah adalah what you can be paid for, sesuatu yang bisa dibayarin. Lu suka silat, lu bisa dibayar dengan jadi guru silat. Dan lu bisa milih jurusan olahraga, right? Kayak gitu tuh. Terus what the world needs, orang lagi butuh AI, orang lagi butuh seorang jurnalis, karena sekarang orang suka banget tuh namanya main social media dan baca berita singkat di social media. Nah, itu bisa ditulis di situ. Oke, udah kelihatan nih di Ikigai-nya udah nulis semuanya, udah lengkap. Sekarang yang perlu cek adalah si mata kuliahnya. Mata kuliah ini akan lebih mendefinisikan lu cocok atau enggaknya. Karena kalau misalkan tadi lu masih bingung nih, kayak gue sih suka tapi jadi banyak hal nih yang sebenarnya tuh ternyata gue banyak sukanya nih, malah tambah bingung sebenarnya gue tuh harus memilih jurusan apa. Nah ini salah satu cara yang perlu kita lihat adalah si mata kuliah. Kesling semester 2 lah ya, ada mata kuliah biostatistik, kimia lingkungan, ekologi kesehatan, penyakit berbasis lingkungan, kepemimpinan untuk pengembangan kesehatan. Nah pas lu lihat nih mata kuliah ini tuh apa gitu ya, ini tuh apa, ini tuh menarik gak? Kalau misalnya menurut kalian menarik terus kalian gak ngerti, carilah di ChatGPT ya kan. Habis itu kita lanjut ke si keketatan dan juga pemilihan universitas. Dari Kuiper, ini 20 prodi terketat SNBP 2023. Yang pertama adalah ilmu komunikasi UNJ, yang kedua keperawatan Untirta, baru manajemen, gizi, ilmu komunikasi lagi, kedokteran gigi, manajemen, gizi, ilmu komunikasi, dan PGSD. Nah, gini ya teman-teman. Jadi kita lihat ya di polanya bahwa ilmu komunikasi itu mention 3 kali, manajemen itu 1-2 kali, terus gizi itu mention 2 kali, terus juga udah ya. Berarti ada jurusan yang emang sering banget dipilih orang. Keketatannya lihat di UNJ yang komunikasi itu 0,90% atau hampir cuma 1% yang masuk. Artinya setiap ada 100 orang yang masuk itu cuma 1. Artinya kalau misalkan lo emang udah menyanggupi nih si ilmu komunikasi, berarti pilihan keduanya jurusan yang lebih sepi. Keketatannya jangan yang 1% juga, tapi yang 2%, yang 3%, kayak gitu. Dan juga kesalahan fatalnya, misalkan kalian nih kan ada 2 pilihan kan, nanti ditaruh pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi pilihan pertama itu harus lebih ketat daripada pilihan kedua. Kalau misalnya lu pilihan satunya itu lebih longgar daripada pilihan kedua, maka lu akan nyangkut di sini, lu nggak akan kepilih di jurusan sini karena lu pilih kedua. Jadi yang satu itu harus lebih ketat, yang kedua itu lebih longgar gitu. Nah, saatnya kita nge-spill jurusan terketat yang ada di UI. Sekarang apa yang perlu lu siapin ketika lu udah tahu jurusan lo? Cari skor UTBK minimalnya, jalur-jalur yang ada untuk jurusan lo. Misalkan di PPKB ada, nah cari bentuk esainya. Lu udah mulai thinking, kalau misalnya nanti gue itu nanti harus nulis esai, apa yang gue harus tulis di dalam esai gue gitu. Misalkan kalau gue adalah calon mahasiswa kesehatan masyarakat, maka pengalaman apa yang gue pernah hadapi dalam hidup yang akhirnya memutuskan akhirnya itu related, atau misalkan membuat gue memutuskan gue cocok nih, atau gue bisa tuh berguna di bidang kesehatan masyarakat. Lu bisa asal-asalan tulis di HP lo, di notes HP lo, tapi lu akhirnya kalau ditanya orang kenapa lu mau akhirnya pilih jurusan ini, lu bisa kasih alasan. Jadi kalau misalkan kalian itu ngerasa kalian udah punya tujuan nih, misalkan kalian udah cocok banget ngerasa ke kedokteran, nah coba lihat tuh UKT-nya berapa. Nah apakah ini terlalu berat atau enggak. Kalau misalnya terlalu berat, maka cari tahu apakah universitas lu punya program beasiswa, dan biasanya sih harusnya ya ada ya. Dan kayak start apply to KIP, start apply to kayak KJMU, atau persiapkan data-data yang emang akhirnya mendukung lu untuk punya beasiswa. Dan ingat ketika lu memilih jurusan, lu udah mendefinisikan pilihan lu apa,
lu harus ingat kalau lu akan menghadapi itu selama 4 tahun. Atau misalkan lu kedokteran, maka lu harus siap 10 tahun belajar gitu, baru nanti praktek jadi dokter yang emang udah bener-bener stable secara financial gitu. Lu harus mengabdi 10 tahun untuk ilmu gitu, apakah lu siap atau enggak. Nah itu juga harus lu pikirkan. That's all the guide from me, dan semoga berguna. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, kindly tulis di bawah, write down, dan gue bakal jawab satu-satu, definitely. Thank you.